Pemirsa, Israel terus gempur Lebanon. Serangan udara dan artileri Israel ini ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan meningkat beberapa hari terakhir. Serangan udara Israel menggempur wilayah di Lebanon Selatan, salah satunya di Ali Al-Taher. Pasukan Israel juga melancarkan serangan artileri di kota Mais El Jabal serta wilayah lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Zionis makin intensif melancarkan serangan ke Lebanon, terutama Lebanon Selatan. Laporan dari pasukan UNIFIL Lebanon menyebutkan sepanjang awal Agustus mencatat peningkatan rata-rata amunisi yang ditembakkan ke Lebanon dari 137 amunisi menjadi 208 amunisi. Situasi ini menambah kekhawatiran terhadap keberlangsungan kesepakatan yang sebelumnya diharapkan dapat redakan ketegangan antara Israel dan Lebanon. 26 Juni lalu, Lebanon dan Israel tanda tangani kesepakatan kerangka kerja di Washington yang mencakup gencatan senjata penuh serta pengembalian kendali wilayah Lebanon Selatan ke militer Lebanon. Anda kembali di Breaking News pemirsa. Penjajah Israel membakar rumah sebuah keluarga di tepi barat Palestina. Mereka dengan keji mengusir pemilik rumah saat tengah tertidur. Sebuah rumah keluarga Palestina di Kiryat Al-Farai terletak di selatan Hebron di tepi barat hangus terbakar akibat serangan pembakaran yang dilakukan oleh penjajah Israel. Fasad bangunan menghitam karena asap dan perabotan hangus dan kerusakan parah akibat kebakaran di dalam satu ruangan. Warga juga memeriksa puing-puing dan membersihkan reruntuhan. Pemilik rumah mengatakan bahwa dia sedang tertidur bersama putra dan putrinya dan terbangun karena para pemukim membuka jendela dan menuntut agar dia memberitahu suaminya untuk segera pergi ke desa Susya. Serangan ini dilaporkan terjadi di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel di seluruh tepi barat. Kantor Hak Asasi Manusia PBB pekan lalu memperingatkan bahwa serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap rumah dan komunitas Palestina telah mencapai tingkat tidak dapat ditoleransi. Pemirsa, warga Gaza kembali memakamkan puluhan jenazah yang ditemukan di bawah reruntuhan rumah-rumah. Warga Gaza menguburkan 50 jenazah setelah ditemukan dari bawah reruntuhan rumah-rumah yang hancur. Lebih dari 20 jenazah yang ditemukan ini diantaranya adalah anak-anak. Jenazah dimasukkan ke dalam kantung mayat yang dibungkus bendera Palestina. Sementara para pelayat dan personel pertahanan sipil berkumpul di sekelilingnya. Beberapa orang yang memegang spanduk bergambar para korban sebelum sholat jenazah dilakukan dan jenazah dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Operasi pencarian yang dimulai pada akhir Juni ini masih berlanjut dengan lebih dari 180 jenazah telah ditemukan sejauh ini. Pemirsa, pasukan Israel kembali menyerbu wilayah tepi barat, tepatnya di kota Al-Dahiriyah. Dalam operasi militer tersebut, mereka juga menangkap 8 warga Palestina. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan besar-besaran di kota Al-Dahiriyah sebelah selatan Hebron tepi barat pada Rabu. Mereka memberlakukan jam malam dan pembatasan ketat pergerakan warga di wilayah tersebut. Dalam operasi militer tersebut, 8 warga Palestina dilaporkan ditangkap dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pasukan Israel juga menyerbu permukiman serta menggeledah dan merusak rumah-rumah warga. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah akibat penyisiran tersebut. Media lokal melaporkan beberapa rumah warga dialihfungsikan secara paksa untuk menjadi pos atau barak militer Israel. Pemirsa, 6 warga Palestina termasuk seorang anak tewas dan 14 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Serangan ini menghancurkan area pelabuhan nelayan di sebelah barat kota Gaza pada Selasa malam. Militer Israel juga mengatakan bahwa serangan ini menargetkan komandan dari unit elit di jalur Gaza.
6 warga Palestina termasuk seorang anak tewas dalam serangan udara Israel yang menargetkan pelabuhan nelayan di sebelah barat kota Gaza. Mengutip sumber lokal, pasukan Israel menargetkan sebuah kafe di dalam pelabuhan di saat warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak tengah berada di sekitar lokasi untuk berteduh menghindari panas. بس من حر الصيف حر الخيام، انت عارفين كيف الخيام نار جهنم الخيام، الناس اللي عايشين في البيوت مش حاملين الشوب والحر الشمس، فما بالك اللي في الخيام جايين اللي عايشين في الميناء عايشين واقفين هنا على شط بحر غزه وقاعدين على البطون الموجود فجأة صارت الضربة واحنا قاعدين لقينا النساء على الارض يعني كانوا قاعدين حرام يعني كانوا قاعدين ثلاث ستات كبار وبنتين صبايا وشابين معهم ولاد صغار فجأة لقينا كل اللي على الكراسي هنا مرميين على الارض واغلبهم النصف العلوي منهم رايح يعني مش عارف ايش اللي نزل عليهم. Sementara itu militer Israel mengatakan bahwa mereka telah menargetkan pertemuan para pemimpin dari unit elit termasuk seorang komandan kompi, 3 komandan peleton dan beberapa anggota lainnya di lokasi tersebut. Sebagai tanggapan, Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan Israel tersebut adalah tindakan yang disengaja dan berdarah. Hamas juga menambahkan aksi Israel ini merusak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Pemirsa, Israel resmi memulai pembangunan fasilitas dan ruang khusus eksekusi mati bagi para tahanan Palestina. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ini mengumumkan langsung proyek pembangunan tersebut di tengah kontroversi dan juga reaksi keras terhadap undang-undang baru yang menargetkan warga Palestina. זה התפקיד שהבטחתי להפסיק את הקייטנות בשירות בתי הסוהר, זה בוצע במלואו. הבטחתי לחוקק חוק עונש מוות למחבלים, זה בוצע. הבטחתי להקים מתקן, זה מבוצע. והיום, כשיש פיגועים אז בשטח, הורגים את המחבלים וטוב מאוד שכך. אבל אם המחבל, ועד היום מתחילת החוק לא היה לנו דבר כזה, אם המחבל יצא בחיים, וכאן הוא מגיע, יהיו כאן תאי צפייה, יבואו קורבנות העבירה, כמו בארצות הברית אגב, שצופים באותו רוצח שיוצא להורג, בעזרת השם. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km yang diduga milik Hamas di wilayah Gaza. Rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan jalur terowongan yang sempit dengan sejumlah peralatan di dalamnya. Rekaman tersebut tidak secara independen dapat memverifikasi lokasi maupun fungsi terowongan. Militer Israel mengklaim terowongan itu milik Hamas dan menjadi sasaran operasi IDF, menyebut jalur yang membentang di wilayah Gaza, Tengah, dan Selatan ditutup dengan memompakan beton di dalam terowongan. Operasi ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai penutupan terowongan dapat berdampak pada infrastruktur sipil. Pemirsa, puluhan pemuda Gaza mengambil besi dan juga beton dari sisa reruntuhan bangunan yang hancur. Hal ini dilakukan untuk kembali dijual atau digunakan untuk membangun dan memperkuat tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung mereka. Sekelompok warga di jalur Gaza mengambil besi dan juga beton dari reruntuhan bangunan yang hancur dan digunakan kembali. Aktivitas ini dilakukan di sepanjang jalan Al-Jala, bagian timur kota Gaza. زي ما انت شايف الحديد بنطلعه بجهد وتعب وموت. يعني هذا شغل اصعب شغل في العالم كله. فيش ناس في العالم كله بتشتغل في الشغل هذا بده اجتهاد وقوة بدنية يعني لدرجة يعني مستحيل يعني احنا عمال مش متوفر كتير للشغل هذا. الشغل هذا كمان بشكل خطر كبير على العمال هذول. Media setempat melaporkan puluhan pemuda dan orang dewasa bekerja setiap hari membongkar beton dan mengambil besi untuk dijual atau digunakan guna membangun tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza. بيطلع بشكل صعب جدا والحديد هذا بيطلع لمؤسسات لمساجد لناس بتعمل خيم يعني احنا بنساعد الناس كاجتهاد شخصي كمان غير انه يعني بنوفر مادة لنا وفيش اليوم انه مصاري كتير في البلد. Menurut laporan akhir yang disusun oleh PBB, Uni Eropa dan Bank Dunia,
sebanyak 371.000 lebih rumah dan bangunan rusak dan hancur di Gaza.